Oke. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 Dompet Amal Poli Batam akan mempresentasikan hasil progres kami. Untuk manajer proyek ada Bapak Sudra Irawan dan anggota kelompoknya yang pertama Andi Supriyanto sebagai ketua. Lalu ada Muhammad Dini Alkasta, Abdul Sidahurup, dan Joshua Christopher Siombing sebagai anggota. Deskripsi proyek. Dompet Amal Poli Batam adalah platform amal yang dibuat oleh Politeknik Negeri Batam untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam menyelesaikan studinya. Platform ini menyediakan berbagai program donasi seperti beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kegiatan kampus. Para donatur dapat memilih program donasi dan menentukan jumlah donasi yang ingin diberikan. Dompet Amal Poli Batam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana donasi serta memberikan laporan berkala tentang penggunaan dana dan hasil program yang didukung. Kebutuhan fungsional selanjutnya akan dijelaskan oleh Arjun Wardana Sidahurup. Baik, kebutuhan fungsional. Pertama, F001, pengguna dapat melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan. Kedua, F002, pengguna dapat mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ketiga, F003, pengguna harus mengisi formulir dan melampirkan dokumen bukti yang relevan. Keempat, F004, pengguna dapat melihat saldo dana yang telah disetorkan. Kemudian F005, sistem dapat menghitung total dana DAP atau dana dompet amal Poli Batam yang terkumpul dari semua anggota. Kemudian F006, pengguna dapat melihat laporan dari penggunaan dana DAP. Dan yang terakhir F007, pengguna dapat melakukan logout. Kedua, kebutuhan non-fungsional. Kriteria availability, parameternya adalah sistem dapat jalankan kapan saja. Kedua, ergonomi, sistem mudah digunakan. Ketiga, bahasa, sistem menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, safety, sistem keamanan yang kuat dan terus ditingkatkan untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Kemudian use case akan dilanjutkan oleh Bro Joshua. Untuk use case, di sini pengguna dapat melakukan login, melihat riwayat donasi, cek saldo, melihat laporan keuangan, mengajukan bantuan, lalu melihat manual dan kriteria, lalu untuk admin, dia bisa memeriksa donasi, mengelola data pengguna, melihat riwayat laporan donasi. Selanjutnya. Lalu ini untuk ER diagramnya ada entitas user, di mana primary key-nya ID user, saldo, lalu ada entitas saldo, primary key-nya ID saldo, lalu untuk keuangan ada primary key-nya ID keuangan, lalu pengajuan primary key-nya ID pengajuan. Selanjutnya. Lalu di sini ada skema rasionalnya, yang dimana ada user terhubung secara langsung dengan tabel keuangan, pengajuan, dan saldo. Selanjutnya. Lalu untuk wireframe akan dijelaskan oleh Andi. Oke, sekarang wireframe kita dapat mendapatkan username dan password untuk login. Dan belakangnya tampilan pas setelah login. Kita dapat mendonasi, melihat laporan dan riwayat donasi dan datanya. Presentasi penyelesaian proyek menurut kelompok kita sudah 30%. Dan ini riwayat pengerjaannya. Dan ini pembagian tugasnya dalam anggota kita. Rencana tahapan selanjutnya dengan 4
tahap memperbaiki bahasa kesalahan yang ada, membuat website, dan membuat fitur-fitur yang telah disepakati. Dan keempat, melakukan uji coba. Sekian, terima kasih sampai di sini.